Halo guys, kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Raflanda Kasyabudin. Nama saya Alifuddin Tama. Saya Dapa Arkan Sidik. Saya bukan Evita Sari, saya Miranda, saya Nindya, saya Anissa Putra Latifah. Oke, dan tujuan pembuatan video ini adalah untuk mengetahui pengelolaan SDM di sebuah perusahaan. Selamat menyaksikan. Ya, jadi di sini kita bersama dengan Bapak Randy ya. Sebagai apa Pak di sini? Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Dompet 2. Oke, sebelumnya perkenalkan aku Anissa. Dan aku Miranda. Ya, di sini kita bakal ngajuin beberapa pertanyaan ya terkait LSP. Nah, mungkin sebelum masuk ke pertanyaan, aku mau tahu dulu nih, kira-kira dari tahun berapa sih berdirinya LSP ini? Oke, Lembaga Sertifikasi Profesi Dompet 2FA atau biasa disingkat LSPDD ini sebetulnya sudah berdiri sejak tahun 2016. 2016 berdiri pertama kali hingga pada akhirnya sempat dinonaktifkan di tahun 2020 saat pandemi, dan saat ini baru diaktifkan kembali oleh pengurus Yayasan Dompet 2FA di tahun 2025 ini. Oke. Oke, boleh langsung ke pertanyaan Bapak? Iya, silakan. Oke, perencanaan itu harus beriringan dengan aspek lainnya. Aspek SDM itu harus dilihat juga dengan aktivitas bisnisnya. Seberapa besar, seberapa banyak aktivitas yang ada di LSP tersebut atau di LSP Dompet 2FA. Ketika memang aktivitasnya belum banyak, ketika memang aktivitasnya masih minim, tentu SDM yang akan dilibatkan di dalam proses bisnis LSP akan semakin minim juga. Begitu juga ketika nanti aktivitasnya semakin banyak, programnya semakin banyak, tentu akan mengikuti juga jumlah SDM-nya akan mengikuti atau bertambah sesuai dengan jumlah program atau jumlah kegiatan yang ada di LSP. Jadi perencanaan SDM itu mengikuti dengan perencanaan program, dan juga tentunya mengikuti dengan kondisi sumber daya. Sumber daya ini artinya adalah sumber daya keuangan, sumber daya fasilitas, sumber daya tempat, dan lain-lainnya. Kita harus bisa menganalisa bagaimana dengan situasi yang ada, dengan kondisi yang ada, SDM bisa bekerja tetap dengan efektif dan efisien. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Oke, cara paling efektif dan paling efisien ya untuk melakukan rekrutmen itu pertama adalah jalur rekomendasi. Jalur rekomendasi itu sudah paling sederhana, paling murah, karena apa, tidak melibatkan jalur profiling. Biasanya ketika sudah rekomendasi, biasanya kita melihatnya adalah orang siapa yang merekomendasikannya. Ketika orang tersebut kita kenal dengan baik, outputnya juga sudah baik, SDM yang sudah di kadernya juga sudah baik, maka jalur rekomendasi adalah jalur yang paling efektif dan efisien. Kita tidak perlu lagi nyari tahu backgroundnya secara detail, karena biasanya sudah ada testimoni dari yang merekomendasikan. Pakai si A aja, si A orangnya seperti ini. Tinggal tugas kita adalah menvalidasi apakah cocok atau tidak dengan kebutuhan yang ada di lembaga tersebut atau lembaga LSP Dompet 2FA. Itu yang pertama. Yang kedua adalah biasanya adalah kaderisasi. Kaderisasi ini adalah kita melihat orang-orang yang sudah potensial, ya sudah kita tinggal mentoring, kita tinggal dampingi untuk mereka bisa dapat posisi yang lebih baik lagi atau menempati posisi yang baru. Jadi dua jalur adalah langkah untuk mendapatkan SDM yang dengan cara yang efektif dan efisien. Ya, ini agak nyambung nih Pak untuk pertanyaan ketiga. Balik lagi tadi, tergantung kebutuhan. Jika memang kebutuhannya dibutuhkan orang-orang yang sudah expert di lembaga ini ya harus mencari yang expert. Tapi ketika kebutuhannya masih yang fresh graduate, nggak apa-apa deh, kita kasih kesempatan untuk mereka bisa belajar, bisa mengembangkan diri, bisa tahu proses bisnisnya seperti apa, cara kerjanya seperti apa, ya kenapa nggak kita kasih kesempatan. Iya. Nah,
pada prinsipnya adalah semua itu terbuka, sama-sama terbuka peluangnya, tinggal kebutuhannya ada di mana. Apakah kebutuhannya sedang ada di fresh graduate atau SDM yang sudah berpengalaman. Nah, balik lagi, nanti untuk menjawab itu adalah tergantung programnya, tergantung aktivitas yang ada di dalam lembaga LSPDD tersebut, seperti itu. Oke, jelas banget ya. Oke, pertama adalah menyusun organisasi itu dilihat dari bisnis prosesnya ya. Bisnis prosesnya ada apa aja sih, melibatkan bagian apa saja, dan ada pihak mana aja yang bisa ngebantu. Contoh misalkan saat ini LSP Dompet Duafa tidak ada admin, karena admin dibantu oleh dari yayasan. Nah, jadi karena kebutuhan-kebutuhan seperti itu, kita melihat situasional, ada nggak sih pihak lain atau supporting lain yang bisa membantu SDM di LSP ini. Jika memang ada dari pihak lain atau lembaga lain yang bisa sharing, bisa ngebantu, nge-support, ya udah kita nggak usah buka open recruitment. Tetapi ketika memang butuh banget secara harian, karena kan gini, proses bisnis LSP itu bukan harian, yang kayak kampus yang harus masuk Senin sampai Jumat. Karena LSP itu sifatnya seperti kayak event tematik. Dia itu setahun hanya 4 kali atau 5 kali ada sesi uji kompetensi. Ada periodenya ya? Betul, jadi bukan aktivitas atau kerjaan harian. Jadi tidak perlu orang-orang yang standby mengurusi administrasi secara harian. Nanti aja ketika ada uji kompetensi, baru kita nge-hire SDM administrasi. Nah, jadi hal-hal tersebut harus dianalisa, harus dilihat juga nih potensi orang tersebut, loadnya seberapa besar, seberapa banyak, seberapa sering. Itu yang pertama dalam menentukan suatu organisasi. Kedua adalah dilihat dari rencana kerja program tadi, setahun mau berapa kali pelaksanaan nih, apakah mau setiap bulan ataukah setahun 3 kali, setahun 5 kali, atau setahun 10 kali, ya tergantung rencana kerja lagi untuk menentukan struktur organisasi. Yang ketiga, untuk menentukan struktur organisasi, balik lagi, biasanya akan dilihat dengan kondisi sumber daya. Terus juga masalah biaya operasionalnya juga, cost-nya kan juga besar juga untuk SDM, untuk penggajian, untuk BPJS, untuk kesehatan dan lain-lainnya, THR, dan itu kan harus dipikirkan tuh, apakah si bisnis ini sudah mampu belum nih untuk membayar cost dari SDM tersebut. Jika belum ada, ya mau nggak mau, kadang-kadang kita multitasking, multi job dan lain-lain. Seperti itu sih cara untuk bagaimana kita bisa memutuskan struktur organisasi kita mau seperti apa. Terkadang juga tahun ini kita struktur organisasinya A, tapi tahun depan bisa jadi B, tahun depannya lagi bisa jadi C. Bahkan ada lembaga-lembaga atau perusahaan yang setahun itu bisa 2 kali merubah struktur organisasinya. Karena banyak lagi faktornya itu banyak banget yang mempengaruhi perubahan itu terjadi. Ini pertanyaan terakhir nih Pak. Caranya adalah, kalau saya adalah orangnya adalah suka nyeburin dulu. Oke, jadi coba dulu. Carinya dulu, kerjain aja dulu. Ntar kalau udah mentok, kan akan nanya, akan diskusi. Karena orang tersebut kadang-kadang kalau dikasih langsung materi semuanya ngawang, bingung. Sama aja kita belajar motor. Belajar motor tinggal ngegas sama rem. Kalau metik sekarang. Tapi coba suruh naik, belum tentu bisa jalan. Nah, mendingan naik aja dulu, mau jatuh mau apa, dia tahu, oh ternyata naik motor itu harus jaga keseimbangan, harus punya spion kanan kiri, harus posisinya seperti apa supaya safety, kecepatannya harus gimana, kapan waktu harus ngerem, kan banyak hal-hal itu. Tapi kalau secara teori kan naik motornya tinggal ngegas sama rem, udah. Tapi kan ternyata dibalik itu semua kan banyak pembelajaran yang harus diambil ketika kita langsung praktek atau terjun langsung. Ketika teori ya teori cuma sedikit, tapi ketika dipraktekkan, oh pembelajarannya banyak banget. Nah itulah cara sederhana untuk memberikan pembelajaran. Kadang-kadang kita kasih tugas dulu, kasih arahan. Nanti ketika bingung, SDM tersebut akan nanya, kayak gimana sih, nyarinya di mana sih, ini bener nggak sih, ini bener nggak sih. Nah itu
itu cara untuk mengasah critical thinking juga itu. Tapi tetap nanti suatu saat akan ada evaluasinya, akan ada masukannya. Oh, caranya seperti ini yang benar, contohnya seperti ini dan seterusnya. Seperti itu. Seru banget. Ya, jadi kayak kita tahu ya gimana cara Bapak Randy ini untuk mengembangkan SDM dan juga gimana mengambil keputusan untuk SDM tersebut. Jadi situasional ya kalau di sini. Sangat situasional. Dan saat ini pun kita di era yang nggak bisa lagi terlalu saklek, terlalu kaku. Oke, betul. Semua itu sekarang harus fleksibel, harus menyesuaikan. Kalau kita nggak bisa bahasa kerennya agile. Kalau pernah dengar agile, kita itu di semua bisnis, di semua organisasi, agility itu menjadi kunci. Kita nggak bisa terlalu kaku. Biasanya begini, dulu begini, dan seterusnya. Kita harus bisa melihat, oh kebutuhannya seperti apa, kondisinya seperti apa. Kita harus bisa menyesuaikan dengan itu semua. Baik. Bapak, terima kasih banyak udah sampai di pertanyaan semua, udah dijawab satu-satu pertanyaannya. Ini sangat membuka wawasan banget Iya, ya bagi betul. kita dan khususnya buat teman-teman semua. Semoga bisa mengambil pelajarannya dan juga apa yang disampaikan bisa berguna gitu ya. Oke. Terima kasih Bapak. Terima kasih semuanya kembali, udah sukses atas selalu. waktunya. Sama-sama. Oke, selamat siang semuanya. Di sini kami akan mewawancarai CEO dari Dream High Management, yaitu Kak Kikis. Ya, halo. Ini kemana ya kamera? Halo. Halo semuanya. Oke. Ya, Pertama, gimana kabarnya Kak? alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Pertama-tama kami ingin tahu Kak, Dream High Management itu perusahaan seperti apa sih Kak? Oke, The Mic Management sendiri itu adalah perusahaan kreatif agensi yang memang basisnya ini kita di Bogor, dan kami sendiri di sini lebih ke banyak manage talent dan KOL sih, atau key opinion leader atau selebgram lah mungkin kalau kami. Oke, untuk Dream High sendiri kita biasanya nyebutnya DHM sih, jadi biar lebih singkatnya DHM. Dream High Management sendiri berdiri sejak tahun 2021, jadi sekarang udah 4 tahun sih berjalannya. Bagus Kak. Gitu. Dan selanjutnya mungkin kita akan masuk ke topik kita, yaitu saya ingin bertanya tentang pengelolaan SDM di industri kreatif dan digital. Oke, siap. Oke. Ya, yang pasti untuk bicara internal dulu ya. Kalau internal kan kita otomatis kita harus nge-manage tim dulu nih yang ada di dalam tim DHM-nya sendiri ya. Jadi gimana caranya bisa ngelola SDM-nya sendiri? Udah pasti pertama kita buatkan dulu SOP-nya. Jadi di mana mereka ini udah tahu job mereka masing-masing dan tugasnya masing-masing itu seperti apa. Lalu nanti biasanya kita akan ada kayak meeting mingguan dan meeting bulanan di mana kita di situ bisa mengevaluasi kinerjanya itu seperti apa. Kalau misalkan ternyata ada yang perlu dievaluasi dan perbaiki, itu yang akan kita manage kayak gitu. Di situ dengan itu tim kita itu jadi bisa lebih lebih tahu dan bisa lebih solid juga, dan juga memang kalau saya sendiri sering ada pendekatan personal ke tim saya. Jadi biar mereka juga merasakan ikut serta dalam pertumbuhan si perusahaannya sendiri gitu. Nah, kalau untuk KOL atau talent sendiri, memanage-nya sendiri sebenarnya nggak terlalu ribet sih, karena kan memang talent kami itu ada yang sifatnya itu internal dan talent eksternal. Talent eksternal itu kalau misalkan mereka in charge ke perusahaannya itu ketika memang ada project. Kalau internal itu biasanya mereka bikin kayak daily content untuk si perusahaan sendiri. Sebenarnya karena kita kreatif agensi ya, jadi perusahaan yang bukan kaku dan kita mengutamakan fleksibilitas ya. Dimana untuk di Dream High sendiri kita bisa kerja itu nggak harus di kantor sih. Jadi bisa kerja dari rumah juga, jadi fleksibel banget lah. Jadi kriteria apa sih yang dicari? Sebenarnya kriteria yang memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan sih. Misalkan kayak desainer udah pasti. Kalau di sini kalau saya sendiri lebih suka orang yang memang spesialis aja sih. Jadi kalau misalkan dia spesialisnya di video, ya udah berarti dia untuk videografer dan lain-lain. Karena lebih baik bermain dengan banyak orang, dan tapi mereka bisa fokus di bidang masing-masing dan hasilnya bisa lebih maksimal sih. Jadi tipe apa yang memang dicari ya sebenarnya yang memang sesuai dengan bidang yang mereka kuasai sih. Kayak gitu sih. Oke.
Sebenarnya karena digitalisasi di Indonesia bahkan di dunia itu kan saat ini memang sangat cepat perubahan dan lain-lainnya. Jadi gimana caranya untuk membuat tim tetap semangat dan lain itu pastinya kita membuat sistemasi reward ya pastinya. Nah di DreamHack sendiri kita ada namanya reward bintang, di mana reward bintang itu mereka bisa ngumpulin dari hasil pekerjaan mereka dijadikan bintang, dan di satu bintang itu ada konversi nilai rupiahnya, lalu hasilnya itu dikalikan. Jadi itu yang bisa jadi penyemangat mereka. Dan lagi biasanya kalau di DreamHack itu kita bikin namanya reward per 3 bulan. Jadi rewardnya itu kita bikin skema itu pakai spin. Jadi ntar di spin misalkan dapatnya biru, nanti di biru tuh nilai rupiahnya berapa, ada yang terus juga ada reward kayak dapat makan all you can eat, terus reward barang dan lain-lain. Jadi itu yang membuat orang-orang tetap semangat di sini juga salah satunya. Dan kita tuh biasanya ada agenda ini sih, di perusahaan itu kayak ada makan-makan, terus kalau nggak kita nyari tempat wisata kemana, itu kita jalan bareng-bareng kayak gitu buat nge-refresh juga sih. Karena kan kita perusahaan ya itu tadi ya kreatif agency, jadi nggak terlalu formal, tapi yang penting itu kita bisa berjalan dan tetap kreatif. Pastinya kalau bicara tentang leadership atau pengelolaan SDM, yang paling berat itu sebenarnya ngelola SDM-nya sendiri ya. Karena kan kita ngelola setiap orang tuh pasti punya karakteristik yang berbeda-beda, dan jadi punya potensi yang berbeda-beda juga. As a leader, saya sendiri memang harus tahu potensinya anak-anak tuh seperti apa dan diarahkan ke arah mana. Dan lagi memang kebanyakan SDM kita kan anak kuliahan ya. Jadi otomatis bukan pekerja yang murni profesional. Jadi kita benar-benar kayak harus mengatur skemanya itu sesuai dengan apa yang mereka pertama suka dan mereka kuasain. Lalu gimana caranya, tantangan terbesarnya sih sebenarnya adalah gimana caranya untuk bisa sharing knowledge antara perusahaan ke anak-anak mahasiswa kan. Karena kan biasanya mahasiswa dan mahasiswa dan pekerja itu kan pola pikirnya pasti beda ya. Kalau mahasiswa kan masih belum terlalu mengenal jauh seperti apa sih yang dunia pekerjaan, sedangkan kan kalau misalnya orang-orang yang udah kerja, mereka udah tahu budaya profesional itu seperti apa. Jadi tantangannya sebenarnya yang tadi, yang gimana caranya SDM ini bisa mengerti dengan kaidahnya perusahaan itu seperti apa, terus istilahnya sharing session untuk kayak membuild skill mereka tuh seperti apa, dan sebenarnya membentuk komunikasi yang baik agar setiap divisi itu nggak crash aja sih. Karena kan kalau miskom aja kan kalau di perusahaan pasti bisa merugikan banyak ada pihak ya. Jadi itu aja sih sebenarnya lebih ke kesulitannya untuk ya sampai saat ini masih terus belajar untuk mengolah SDM. Lebih tepatnya mengenalkan budaya yang lebih budayanya profesional kepada anak-anak yang betul. masih belum paham. Ya, betul. Ya, pastinya kita ya itu tadi ya, kita masuk ke meeting mingguan atau meeting bulanan itu di mana kita ngebahas tentang namanya creative brief. Di mana di creative brief ini kita bisa sharing session di mana apa sih yang lagi ngetrend saat ini. Terus apalagi kita membuat konten kan. Terus kita konten apa aja sih yang lagi ngetrend, yang ngejal tuh apa. Jadi yang kita kayaknya nih ya asik kayak gini nih. Terus lagi kan kita juga pastinya membuat suatu program-program yang menarik lah ya. Dan rencananya kita di DHM mau bikin series gitu, web series. Ya, menarik. Ya, jadi promosi ya series. Yes. Ya, jadi kita rencana mau bikin series juga tentang anak kuliahan kebetulan, dan memang syutingnya juga bakal banyak di area kampus juga sih. Jadi hal-hal seperti itu sih yang memang membuat teman-teman jadi terus tertarik ya. Dan lagi kan di situ mereka belajar juga, karena kan bicara soal pembuatan konten, film dan lain-lain pun itu kan job desk-nya masing-masing beda-beda ya. Dan akhirnya mereka belajar juga supaya ya itu tadi nanti ilmunya bisa direalisasikan dan bisa dipakai di masa depan kayak gitu sih. Iya, terima kasih untuk Kak Kikis, dan untuk terakhirnya mungkin saya ucapkan terima kasih kembali secara pribadi, dan saya pribadi menyarankan kalian semua menonton manhwa yang digarap oleh Kak Kikis di Webtoon yang berjudul 30 Second. Oke. Terima kasih Kak Kikis Ya, sekali lagi. terima kasih banyak sudah